Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ketemu lagi dengan Serba Channel, Pak Darhan. Ah, kita hari ini ketemu lagi di video yang ini. Kita masih hari pun masih pagi. Jadi sambil minum kopi kita ngobrol-ngobrol tentang masalah pemikat kijang bagi si pemula yang hobi ke hutan untuk memikat kijang, teman-teman ya. Jadi inti kata kita bercerita tentang masalah memikat kijang ini, itu tentunya ada rahasia tersendiri-sendiri ya bagi pemikat kijang. Tapi kalau bagi pemula yang belum pernah memikat kijang ya, kita ya intinya teman-teman bisa belajar dengan video saya ini. Jadi sebetulnya kalau memikat kijang ini teman-teman itu ada rahasia dia di cara-cara membuat alat mikat ya kan. Jadi inti kata hari ini saya akan mengulas tentang masalah apa sih rahasianya kalau kita memikat kijang. Ya memang sih banyak yang harus dipenuhi persyaratan-persyaratan di dalam pribadi kita. Intinya dengan cara-cara itu dengan masuk dalam logika yang kita berpikir dengan secara waras ya, tapi ya. Jadi yang pertama sekali kalau kita memikat kijang itu kita mau memanjat ke pucuk kayu teman-teman, ke kayu lah, intinya kita memanjat ke atas untuk kita memanggil kijang itu. Yang pertama sekali sandal kita itu jangan kelihatan di bawah teman-teman, nanti dia cepat mencium bekas sandal kita. Itulah satu rahasianya kan. Jadi yang keduanya, setelah kita memanjat ke atas itu, kita itu harus ada daun penamat sedikit untuk menghalang kita dari kita tempat duduk itu. Tingginya kita memanjat itu lebih kurang ya 10 meter ya teman-teman, sekitar 10 meter, biar angin kita itu tidak mudah dapat ya sama binatang itu ya, sama kijang lah intinya ya. Itulah rahasia-rahasianya. Cuman kan rahasia itu kan banyak kadang orang yang nggak paham ya. Yang kedua, kita jangan berbisi, jangan berisik ya di atas. Yang pertama, duduk kita itu tenang. Makanya kalau kita mau memanjat itu, kita persyaratannya itu jangan kita memotong kayu di sekitar kita, teman-teman. Sekitar kita memanjat, gitulah intinya. Jadi kita memotong kayu dari tempat lain, kita bawa ke situ. Nah, misalnya setelah kita memanjat, entah kita membuat apa di atas tempat duduk yang bagus, biar kita itu duduknya tenang. Karena teman-teman kalau kita memanjat itu ya pegang-pegang linu juga ekor awak duduk di atas itu. Apalagi ada semutnya. Sebentar udah digigit sini, sebentar udah digigit sini. Nah, jangan-jangan kita nggak sempat lagi nengok kijang udah datang ke bawah itu. Jadi itulah rahasia-rahasianya ya, seperti itu yang masuk logika, bukan rahasia ilmu batin ya. Kalau rahasia ilmu batin itu saya nggak tahu, lain lagi sejarahnya itu. Jadi kalau untuk di hutan cari kijang itulah rahasia yang saya ceritakan. Kita belum lagi sampai ke situ, intinya sudah diganggu semut duluan, akhirnya kita lari-lari di sekitar situ. Ya kalau kijang itu datang langsung tercium lah bau bekas-bekas kita itu, ya dia pun yang nggak mau, siap-siap juga untuk kabur. Jadi itulah teman-teman. Jadi kalau kita membawa pikat kijang itu yang pertama sekali, ini saya sudah kan kemarin di video saya itu karena ada
apa namanya, pikat kijang yang sudah saya bikin itu mungkin teman-teman udah nonton ya. Tapi kan rahasianya belum saya kasih tahu ya. Cuman sekedar bikin apa itu aja, membikin pikatnya aja. Ya syukur juga lah intinya teman-teman kan sudah bisa belajar cara bikin ya. Cuma rahasianya nanti kan masih ada lagi. Ya memang nggak banyak ya, tapi masih ada yang belum saya kasih tahu. Jadi makanya tonton aja video saya sampai selesai. Nanti saya apa namanya, saya menceritakan tentang rahasianya. Jadi setelah itu kan tentunya yang saya ceritakan tadi itu kan rahasia-rahasia kita memikat itu teman-teman. Isanya perseratannya lah intinya itu. Yang pertama kita nggak boleh kita meninggalkan sandal di bawah. Kalau bisa sandal itu dibawa ke atas, kalau enggak ditutup dengan daun kayu bekas-bekas yang daun kayu yang sudah kering-kering di bawah itu teman-teman. Seperti itu. Yang kedua kita setelah kita memanjat jangan berisi ataupun jangan banyak gerak di atas itu teman-teman. Jadi kita duduk itu harus tenang. Nah, makanya kalau kita ingin bawa kayu untuk tempat duduk di atas atau mau bikin, kalau bahasa kami itu dibilangnya pale-pale, tempat duduk, tempat apa eh, bisa kita dudukin, itu namanya pale-pale namanya di atas ya. Nah, tapi kalau bahasa lain kurang paham juga ya, apa namanya itu. Jadi dibikinlah antara 5 batang, antara 4 batang, pokoknya kita duduknya itu tenang. Nah, jadi yang ketiga persyaratannya itu jangan kita ngambil kayu di sekitar situ. Itu kan termasuk orang yang nggak tahu itu ditengoknya, wah ini kalau duduk di atas ini intinya harus ada tempat duduk, ini potong kayu di sekitar situ. Ya kijangnya nggak mau datang nanti kalau dipanggil. Dia kan memperhatikan dulu gini dia. Nah, kalau ditengoknya nggak ada bekas-bekas baru, istilahnya bekas yang musuh dia, termasuk kita ini udah musuhnya kan. Bukan harimau aja musuh dia kan. Tengoknya nggak ada bekas baru, jadi dia datang kayak gitu. Tapi kalau ada bekas baru kita tumbang kayu walaupun sebesar ini, kan daunnya itu kan banyak. Dia malah curiga, nggak mau dia mendekat teman-teman. Kalau kita pun mau memanah atau mau menembak, itu nggak mau dia teman-teman. Jauh dia lari-lari aja, nggak mau. Bahkan dia memeriksa nian, memeriksa kali dia untuk apa itu sebetulnya. Jadi itulah, di masalah apa ini, pikatnya ini kan sudah saya bikin kemarin. Ini mungkin ada di video kan. Nah, ini pikat kijang juga walaupun seperti ini nih. Ini kalau saya hembus ini misalnya ya tergantung cara-cara masing-masing ya mengembus, tapi kalau saya seperti ini. Itu kalau yang panjang suaranya itu teman-teman, itu kijang itu kijang kejepit. Misalnya kijang kejepit atau kijang itu kena jerat atau kijang itu terjerat dengan akar, dia nggak bisa lepas, jadi dia meminta pertolongan ke kawan dia. Jadi akhirnya suaranya seperti itu teman-teman. Jadi itu juga mau datang kawannya untuk nolong. Jadi kesempatan suara dipikir kawan dia nak nolong yang menjepit ini, kita langsung tinggal ces. Kita tembak dengan panas atau dengan senapang yang kita rakit ataupun yang kita beli, terserah kita lah, yang penting kita tembaklah dia. Jadi kalau misalnya kita mau memanggil, sekedar panggil pikat aja, memikat aja, panggil santai namanya, itu lain lagi cara suaranya. Kayak gini. Nah, seperti itu. Jadi
itu tergantung cara-cara masing-masing orang dan tergantung cara kijang yang ada di situ. Misalnya ini teman-teman lepas-lepas. Jadi kalau nanti teman-teman bikin nanti supaya jangan lepas-lepas, ini sandal ini yang ini teman-teman kan kelihatan ya. Yang ini dipertebal dia supaya dia nggak bergerak di dalam peralon ini ya teman-teman. Kalau saya kan membikinnya singkat, intinya supaya paham aja oleh teman-teman untuk untuk membikin nanti. Nah kan kayak gini kan sudah jadi teman-teman nanti membuat ini mungkin lebih mahir daripada saya. Cuman saya kan membuat ide saja teman-teman, biar teman-teman itu kalau bikin biar tahu caranya. Cuman itu aja. Kalau saya kan membuat cara buat teman-teman aja, dan pun saya ini istilahnya biar ada pengalaman teman-teman lah intinya gitu. Jadi rahasianya di sini apa lagi Pak? Kan gitu kira-kira. Inilah yang mau saya cerita. Jadi ini kan warnanya ini putih. Jadi kalau putih itu kan mudah dilihat sama binatang. Jadi dibikinlah dia dibalut dengan lasiban ini. Dihitamkan seperti ini teman-teman. Sama juga dengan yang ini teman-teman. Jadi ini kan biru ini kayak gini, ini mudah dilihat binatang teman-teman. Jadi dibungkuslah dia dengan warna daun sepertinya abu-abu, sepertinya yang hitam pakai polybag, ini dibungkus di lasiban. Jadi kalau yang kedua dipasang tali di sini. Jadi mudah digantung. Kalau kita mau nembak kan nggak mungkin ini kita pegang. Dibikinlah lubang di sini. Bisa dia dibikin dahan situ yang kecil untuk menggantung kayak gini ya. Kayak gini lah intinya. Jadi kasih tali sini. Jadi itu rahasia ini kan juga nggak begitu paham bagi teman-teman kalau nggak nonton video ini kan. Jadi saya kasih tahu ini dibungkus lagi nih teman-teman. Dengan dengan kain ataupun dengan apa yang warnanya jangan warna menyolok seperti ini teman-teman. Biar warna sama-sama dengan warna daun kayu dia, itu yang lebih bagus. Karena binatang itu namanya binatang liar ya teman-teman, sangat mudah dia memperhatikan. Dan begitu juga dengan pakaian kita teman-teman. Pakaian kita jangan seperti yang saya pakai ini menyolok ini sama binatang. Jadi binatang itu walaupun dia melihat ke sana, dia pandangan dia itu bisa menangkap warna yang lain gitu. Jadi warnanya itu harus sama-sama dengan warna daun kayu yang tempat kita memanjat itu. Seperti itulah. Jadi itulah kesimpulan yang saya cerita, rahasia-rahasianya kalau kita orang memikat. Biar paham nanti cara berangkat ke hutan, teman-teman ingin memikat kijang. Jadi itulah rahasianya. Jadi sekianlah dulu di video saya hari pagi ini, sambil ngopi-ngopi ya kan. Kita pun kalau ngobrol harus bermanfaat maunya ya. Lain pula untuk hiburan pun juga, ini pun salah satu juga hiburan ya teman-teman ya. Bagi orang-orang yang minat cari hiburan ke hutan, mikat kijang, dengan pengalaman bapak itu saya coba mikat dulu. Cuma rahasianya itu sudah saya kasih tahu. Diingat-ingatlah rahasia syarat-syaratnya itu apa yang tadi itu. Jadi sekian dulu. Jangan lupa subscribe biar video saya terus saja ketemu dengan masalah di hutan ini untuk mikat kijang, cari babi, cari rusa. Dan pun saya berusaha juga untuk mengajarin cara-cara menjerat. Itu belum yang di video saya yang sudah itu ada saya mengajari menjerat. Tapi ini ya sabar dulu, untuk video saya ke depan saya tetap mengajarin menjerat ya. Biarpun kijang atau rusa atau babi, tetap saya akan memberi tutorial cara membuat jerat binatang 4 kaki.
Jadi sekian dulu teman-teman. Jangan lupa subscribe. Bagi orang yang subscribe nggak bayar, dan bagi orang yang subscribe juga saya mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.